Kita semua tahu bahwa di dalam menghitung Fibonacci selalu ada kekurangan. Kekurangannya adalah Anda sudah mempelajari 3 retracement, ada internal, ada external retracement, dan kemudian price projection. Tetapi selalu bingung di level yang keberapa kita bisa menentukan pembalikan arah akan terjadi. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah teknik untuk menggabungkan mereka semua sehingga mendapatkan satu kesimpulan atau membuat sebuah area yang kita sebut dengan cluster, di mana cluster ini pada akhirnya akan menjadi satu energi, merupakan sebuah tempat yang memiliki energi kuat, menyedot atau menyerap keseluruhan dari demand dan supply dan membalikkannya. Ini yang kita sebut dengan the price cluster. Di dalam kita menghitung Fibonacci, baik dari pattern-pattern yang sudah kita sebutkan tadi ataupun kita menggabungkannya dengan harmonic pattern pada akhirnya nanti, kita akan membutuhkan cluster. Apa yang dimaksud dengan price cluster? Cluster yang dimaksud di sini adalah gabungan daripada beberapa rasio perhitungan Fibonacci menjadi satu area yang secara kebetulan memiliki satu kesamaan. Dari berbagai macam bentuk pattern, katakan satu pattern kita pilih, kemudian berbagai bentuk poin-poin yang kita gunakan, misalnya ada XAY, ada XAB, ABCD. Pada saat mereka semua dijadikan satu pattern dan kita melihatnya menjadi satu kesatuan, dari berbagai macam titik kita hubungkan, akan muncul satu area yang mana area Fibonacci-nya, di mana rasionya katakan 1618 akan bertemu dengan rasio 61,8, akan bertemu dengan 1.272 dan akan bertemu dengan titik 224. Mereka bertemu di dalam sebuah cluster atau sebuah area yang kita sebut cluster nantinya, yang berdempetan. Kata kuncinya adalah area pertemuan dari beberapa metode Fibonacci yang kita gunakan, mereka berdempetan, dan di area tersebutlah akan terkumpul sebuah energi untuk menentukan proses pembalikan arahnya. Ini merupakan suatu hal yang sangat krusial sekali. Ini merupakan suatu hal yang sangat krusial sekali, di mana Anda akan mendapatkan satu referensi apabila kita menghitung XAB, di mana dia akan berhenti. Apabila Anda menghitung XAY, di mana dia akan berhenti, dan apabila Anda menghitung ABCD, di mana titik D akan berhenti. Mari kita lihat sebuah contoh. Di ilustrasi samping ini Anda akan melihat sebuah pola ABCD. Oke? Mari kita lihat ABCD. Nah, pada saat Anda perhatikan dengan jelas bahwa pola ABCD yang ada di samping ini sebenarnya merupakan pertemuan atau rangkaian dari XAB ditambah dengan XAY. Jadi XAB bergabung dengan XAY menjadi ABCD di dalam tren ABCD yang bullish seperti ini. Jadi ABCD yang arahnya bullish, setelah titik D tercapai arahnya akan turun. Nah, kalau Anda perhatikan dengan jeli bahwa titik D, untuk mendapatkan titik D, Anda bisa melakukan dua cara. Yang pertama adalah Anda menggunakan harmonic price projection dengan mengukur antara A, B, kemudian menghubungkannya dengan C dan menjadi CD. Maka Anda akan mendapatkan 4 level, ya. Seperti kita lihat, katakan kita tidak menggunakan yang 0,618, tetapi saya akan langsung menggunakan 100. So Anda akan langsung melihat ada 100, ada 1272, oke, kemudian ada 1618 dan 2618. Ada 4 area. Nah, pada saat Anda melihat bahwa poin titik B ke C, kemudian C ke D, ini adalah XAY pada dasarnya, sehingga saya ingin mencari jawaban atau mencari konsensus, mencari pembenaran, di manakah dari 4 titik ini yang kemungkinan besar akan tercapai. Saya mencari second opinion. Dan second opinion tersebut kita akan gunakan XAY, berarti external retracement, untuk reflection pattern. Jadi dari titik B dan titik C, saya akan hubungkan Fibonacci seperti Anda lihat prosesnya. Kemudian di atas akan muncul beberapa rasio. Dan rasio-rasio ini akan bertemu. 4 rasio dari external retracement bertemu dengan 4 rasio daripada harmonic price projection. Dan Anda bisa lihat ada garis mana yang bersinggungan. Ya, dan itulah dia
itu adalah garis yang bersinggungan yang kita sebut sebagai cluster. Kita gabungkan dua, tetapi akan lebih baik kalau kita nanti akan menggabungkan dari beberapa bagian daripada Fibonacci yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini yang nanti kita akan sebut dengan the strong cluster, dan cluster inilah yang akan membalikan harga pada akhirnya. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan dari 4 area dari masing-masing internal retracement, external retracement, projection, dari 4 area tersebut yang mana yang akan membuat harga berbalik arah, kita akan melakukan price clustering, dan cluster definisinya adalah gabungan dari seluruh Fibonacci ratio yang bertemu di dalam satu titik yang memiliki jarak yang sempit, dan di mana sempit ini merupakan satu kepastian bahwa di area tersebut memiliki probability yang tinggi untuk menyerap atau bahkan membalikan harga dengan probability yang besar, ya. Jadi itulah price cluster, tempat di mana bertemunya seluruh rasio Fibonacci dan harga memiliki potensi yang cukup besar untuk berbalik arah di sana. Kita akan melihat dari chart secara langsung. Setelah Anda mempelajari tentang prinsip daripada cluster, tentunya Anda sekarang sudah tahu bagaimana sih caranya pakai cluster. Ternyata cluster itu adalah gabungan daripada beberapa rasio Fibonacci yang menjadi prioritas. Ingat, kata kuncinya adalah prioritas. Mari kita review sedikit. Kalau kita berbicara dengan rasio prioritas, maka Anda sudah mengetahui ada 3 jenis rasio. Yang pertama adalah internal retracement. Internal retracement, maka rasio prioritasnya adalah 50, 61,8, ya, dan Anda memperhatikan area 78,6 untuk area di mana dia berbalik arah setelah gagal untuk menembus puncak tertinggi yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu pada saat kita berbicara tentang rasio external retracement, maka rasio prioritas adalah 1,618, ya, dan kemudian 2.24. Ini adalah rasio prioritas di mana minimal adalah 1.272 dan maksimal 2618. Tetapi pada saat kita menggunakan cluster, Anda akan memperhatikan 1.618 sebagai area prioritas. Dan kita melihat projection, harmonic price projection. Rasio prioritas kita adalah di 100%. Ini adalah prioritas yang paling tinggi prioritasnya, kemudian di 1618. Kita akan memperhatikan rasio tersebut. Artinya pada saat rasio-rasio penting ini bergabung menjadi satu, maka di rasio yang memiliki prioritas inilah yang akan kita gunakan sebagai referensi atau menjadi tempat aiming point kita, di mana kita percaya bahwa harga akan berbalik arah. Mari kita langsung memperhatikan salah satu contoh yang saat ini sudah ada di depan Anda. Saya akan memberikan informasi kepada Anda bahwa apabila Anda menggunakan cluster, maka mindset yang kita lakukan, kita mencari turning point. Dan turning point itu akan kita gunakan untuk entry atau kita gunakan untuk profit target. Ya, di dalam gambar ini yang akan kita bahas adalah kita tahu bahwa harga sudah turun seperti ini setelah ada satu kenaikan, atau ini kita sebut sebagai corrective action, ya. Jadi ini adalah korektif. Ini harusnya trennya bearish semua dan kemudian terjadi secondary reaction yang terdiri dari 3 movement seperti ini. Lalu harga turun. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui sampai di mana dia naik sebelum harga turun seperti ini? Sangat mudah, kita akan langsung menggabungkan cluster tersebut. Tetapi sebelum kita mulai menggabungkan, mari saya refresh lagi bahwa pola yang terjadi di sini merupakan gabungan daripada XAB, XAY, dan ABCD. Mari kita ambil tanda, kita berikan tanda bahwa di sini adalah X. Jadi ini adalah X, kemudian ini adalah A, dan ini adalah B. Jadi pada dasarnya dia adalah XAB. Kemudian setelah itu kita tahu bahwa ini juga merupakan 3 gerakan, di mana ini adalah A, B, C, D. Oke, ini adalah A, B, C, D di dalam XAB. Dan kemudian kalau kita memperhatikan lebih lanjut, ini adalah X, A, Y. Ya. Jadi sementara kita menulis, kita tahu sebelumnya bahwa ini sebenarnya adalah ABCD, ya. Jadi kita tidak lagi bingung bagaimana konsep menggambarnya, bagaimana menggunakan cluster, karena kita sudah tahu bahwa di dalam pola ini mengandung 3 pola dasar, yakni XAB, kemudian di dalamnya ada ABCD, dan bagian yang ini yang kita lihat sebagai BCD.
Kita tahu bahwa itu adalah XAY, ya. Jadi ini adalah XAY. Oke, saya tidak perlu menggambarkan lagi XAY di situ, sekiranya Anda bisa melihat dengan cukup jelas, ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menemukan area puncak ini. Yang harus Anda lakukan pertama kali, prioritas pertama, kalau Anda melihat pola XAB, yang harus Anda lakukan di internal retracement. Mari kita ambil internal retracement, dan kita tarik dari puncak X ke titik paling bawah. Ya. Kemudian, pada saat kita sudah menggambar, asumsikan ini belum terlihat, ini sama sekali belum ada. Pada saat kita menggambar, jangan berasumsi terlebih dahulu yang mana yang akan dikenakan. Lakukan semua prosedur dengan sempurna. Anda menarik semua komponen daripada retracement. Setelah itu baru kita kualifikasi. Setelah itu baru kita lihat yang mana yang paling dekat. Ya, setelah kita sampaikan begini, ini belum ada. Kita gambarkan ini nanti, kita akan potong ya di simulasi. Tetapi untuk sekarang agar Anda bisa lebih jelas melihat tandanya, kita asumsikan ini belum ada. Mari kita ambil lagi untuk menghitung XAY. Berarti XAY kita sama-sama mengambil internal retracement dan kita taruh di situ. Setelah itu kita tidak lagi berasumsi apapun. Jangan dilihat, jangan dipilih terlebih dahulu sebelum semuanya selesai. Sekarang Anda membuka ABCD, berarti mencari harmonic price projection dari 3 titik ini. Mari kita ambil, kita taruh di paling bawah, kita klik di atas, lalu kita tarik di bawah, dan Anda akan mendapatkan hasil. Nah, di tahap inilah step pertama yang harus Anda lakukan. Ingat, step pertama kita menganulir semua area yang sudah tidak relevan. Harga naik ke atas dan di sini banyak garis. Maka ini kita tidak lagi peduli, karena yang kita peduli adalah kita berasumsi bahwa harga yang saat ini terjadi ini belum ada. Jadi baru ada satu candle yang berwarna hijau ini. Ya, mari kita simulasikan terlebih dahulu. Seandainya kita akan potong chart ini, maka kita akan potong di warna merah ini, kita potong. Yap. Jadi kita asumsikan sekarang sedang berbentuk seperti ini, dan saya ingin tahu di mana harga ini akan berhenti naik pada akhirnya. Maka yang akan Anda lakukan adalah kita menganulir semua yang ada di bawah sini. Karena apa? Ini sudah tidak relevan lagi retracement-nya, karena harga sudah naik melampaui daripada garis-garis ini. Yang kita lakukan adalah kita tidak pedulikan lagi rasio di bawah ini karena ini sudah tidak relevan. Maka yang jadi pertanyaan adalah di mana harga akan berhenti. Oleh karena itu, disinilah kita mulai melakukan kualifikasi. Kita tahu bahwa priority daripada retracement itu, kalau kita memperhatikan internal retracement dari atas tadi, saran saya untuk software yang lain nanti kita menggambarkan garis yang berbeda, atau Anda kalau di MetaTrader kita bisa menggambarkan area dengan shape atau box untuk rasio-rasio yang kita sudah gambarkan, ya, kalau Anda mungkin bingung. Tetapi untuk sekilas kita melihat, kita akan memperhatikan area di atas harga ini. Di sini ada area yang cukup menempel. Kemudian Anda perhatikan di level ini ada projection 100%, kemudian ada external retracement 1618 dan 78,6. Maka besar peluang harga akan naik sampai di area ini. Area yang mana? Area 2 ini. Jadi ada projection 100%, retracement 78,6 dan external retracement 1618, maka harga akan bertahan di level ini. Dan kemudian setelah itu yang harus Anda lakukan adalah Anda menunggu harga sampai sini dan Anda bisa melakukan profit taking. Jadi di tahap area cluster ini yang Anda perhatikan adalah profit taking bisa dilakukan di level cluster, atau untuk entry sell apabila Anda market memperlihatkan kepada Anda bahwa harga akan berbalik arah. Maka di level inilah kita akan melakukan entry untuk sell. Jadi kita tahu dengan munculnya cluster kita akan melakukan target profit dan kemudian Anda akan melakukan entry sell. Yang saya rekomendasikan adalah sebaiknya kita gunakan untuk profit target, ya. Jadi pada saat kita melihat seperti ini, kita tahu di area ini ada cluster. Mari kita perhatikan apa yang akan terjadi pada saat harga terjadi berikutnya. Harga naik di area cluster dan kemudian kita bisa perhatikan apakah mampu cluster tersebut membalik harga. Ya, oleh karena itu profit taking sudah harus kita lakukan di sini, dan memang harga terjadi reversal setelah dia masuk kepada the harmonic resistance. Jadi harmonic resistance konsepnya adalah bagaimana kita menggunakan harmonic resistance atau cluster ini, ya, yang akan kita lihat selanjutnya apa yang akan terjadi pada harga, ya. Jadi harmonic resistance inilah yang akan membuat harga itu
berbalik arah dan kemudian terus turun ke bawah ya. Jadi seperti ini yang bisa Anda perhatikan, terjadi reversal pada area cluster. Kita lihat contoh berikutnya. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Saya akan bagikan kepada Anda satu studi case yang cukup complicated. Kelihatan banget, wah ini terlalu kompleks, lalu apa yang harus saya lakukan? Oke, kita melihat skenario begini. Kita sudah lakukan pembelian ya, dan ini ada pola transisi ya. Bagaimana transisi itu nanti di CAT program kamu bisa belajar lebih dalam lagi tentang itu, tentang pola-pola transition ya. Nah, sekarang yang kita perhatikan di sini, saya sudah membeli di bawah. Lalu pertanyaannya adalah di mana saya harus melakukan profit taking. Oleh karena itu ingat, cluster akan kita gunakan untuk melakukan profit taking. Saya tidak menyarankan untuk Anda melakukan counter trend trading khususnya di futures. Tetapi kalau di saham, Anda bisa melakukan profit taking dan pada saat memang harga turun ke bawah dan Anda menemukan cluster, Anda bisa melakukan pembelian. Misalnya, kita sudah menemukan area bottom di sini, harga belum ada, lalu kita mau berasumsi bahwa harga akan berbalik arah, Anda masuk di clusternya di saham, oke. Tetapi kalau di future saya kurang menyarankan dan kita lebih baik menggunakan profit target strategy di dalam cluster. Oke, mari kita perhatikan. Jadi kita sudah melakukan pembelian dan kemudian kita ingin melakukan profit taking. Di mana saya bisa melakukan profit taking? Profit taking yang ideal adalah setelah kita jual atau setelah kita close posisi, harga berbalik. Karena pada saat kita sudah melakukan closing position atau melakukan penjualan tetapi harga masih naik ke atas, rasanya kok tidak efisien ya. Rasanya saya meleset analisanya. Oleh karena itu kita akan minta bantuan cluster. Apakah di sini? Apakah di sini atau kan mungkin lebih tinggi lagi? Itu tergantung clusternya. Jadi disitulah rahasianya bagaimana kita melakukan profit taking yang efisien. Di dalam kasus ini kita membagi-bagi dulu posisi harga secara struktur. Kita tahu bahwa di sini kita memiliki A, B, C, D, ya, jelas sekali polanya A, B, C, D di situ. Kemudian di sini Anda memiliki X, A, Y yang berwarna biru, ya. Kemudian Anda juga memiliki X, A, Y dalam skala yang lebih besar dari yang berwarna merah. Sehingga jelas di sini ada 3 pola yang kita bisa gunakan. Pertanyaannya, boleh nggak saya menggunakan X, A, B? Mungkinkah itu adalah XAB? Ini adalah pertanyaan kritis karena bisa jadi Anda menggunakan XAB di sini. Mungkin bisa, tetapi kalau kita bicara secara idealnya, saya tidak akan menggunakan XAB di sini. Kenapa? Karena posisi secondary reaction yang seharusnya menjadi A dan B terdiri dari pergerakan harga yang sudah sangat kompleks. Jadi pada saat perjalanan dari X A dan B terdiri dari banyak cycle atau banyak swing, ya, banyak lekukan-lekukan primary dan secondary, saya tidak akan lagi menggunakan area ini sebagai XAB sehingga XAB kita anulir terlebih dahulu, ya. Oleh karena itu kita hanya akan memiliki 3. Mari kita langsung aplikasikan Fibonacci. Dalam kasus ini saya akan menggunakan external retracement terlebih dahulu dari poin B, saya tarik ke bawah ke C. Dan di sini saya memiliki prioritas ada 1618, 224 dan minimal di sini. Ingat, kita tidak berasumsi dulu. Kemudian kita akan menarik projection. Kita tarik dari poin A, kita tarik ke B, kita tarik ke C. Dan kita tahu kita memiliki 100% sebagai area yang menjadi prioritas. Dan kemudian 1272 dan 1618. Nanti baru akan kita pilih setelah kita kumpulkan semua. Yang terakhir kita akan menggunakan internal retracement. Kita tarik di sini. Oke. Internal dan eksternal sekali lagi sama. Tools Fibonacci-nya 2 titik, hanya saja internal retracement di bawah 100%, external retracement di atas 100% ya. Jadi melampaui, maksud saya melampaui 100% dalam kondisi yang menghadap ke atas. Jadi pada saat menghadap ke atas ini otomatis target harganya di atas 100%. Nah, setelah kita aplikasikan ini semua, barulah kita mengkualifikasi yang mana yang akan kita pilih sebagai area cluster. Kalau kita perhatikan, ini tidak relevan karena sudah dilalui harga. Pergerakan harga telah mencapai eksternal 1618, 100% projection, dan kemudian di sini ada lagi eksternal 1618 dari swing yang sebelumnya. Dan di atas ini cuma ada 2, dan di sini cuma ada 1. Maka 2 area ini kita percaya tidak lebih kuat daripada area ini karena area ini berkumpul area prioritas dan di situ ada 3 atau bahkan 4 di sini ada 1272
tapi kita tahu bahwa dia tidak relevan karena dia cukup di bawah. Harga sudah membentuk seperti ini. Apakah harga akan naik sampai ke atas ini? Saya kira ini tidak menjadi harmonic resistance yang kuat, dan berikutnya ini cukup kuat. Jadi kali ini kita akan memiliki dua zona harga dan kita akan mengambil kotak di sini. Kita akan coba memberikan grouping. Jadi grup yang pertama kita akan kotak daerah sini, berikan kotak. Ini adalah grup yang pertama. Yang kedua, saya akan memberikan grouping di area sini karena ini merupakan area harga dengan yang cukup signifikan ya. Nah, kalau kita lihat tiga area ini mungkin saya akan abaikan dan saya akan hapus tiga area yang ada di sini karena itu tidak memiliki pasangan. Yap. Nah, kita sekarang memiliki dua area. Yang mana yang lebih sempit? Kalau kita perhatikan ini lebih sempit, maka bisa peluang akhirnya bahwa harga akan naik ke sini. Tetapi ingat, pada saat ini harga sudah memasuki area box yang berisi dengan prioritas. Sehingga yang patut kita perhatikan adalah mungkinkah harga akan terjadi pembalikan arah di sini? Bisa jadi ini take profit pertama, ini take profit kedua. Apabila Anda memperhatikan harga sudah mencapai ke area ini, maka yang Anda perhatikan berikutnya adalah jaga dalam waktu 3 bar, jangan sampai dia turun meninggalkan area ini. Pada saat dia turun meninggalkan area ini, berarti kemungkinan memang di situ dan dia belum akan naik ke atas. Mari kita perhatikan bar selanjutnya. Bar selanjutnya mulai merah, tetapi tidak lebih rendah dan tidak meninggalkan. Ini mulai meninggalkan. Nah, dengan kondisi seperti ini yang harus Anda lakukan, kalau saya akan melakukan profit taking. Karena apa? Karena posisi harga tidak lagi kuat di area zona cluster ini. Ya, sehingga pada saat kita lakukan profit taking dan ternyata besoknya naik ke atas, saya akan buyback. Itu mengamankan posisi. Jadi langsung strateginya apabila Anda memiliki dua zona seperti ini dan zona yang Anda tempati sekarang tidak lebih bagus terlihat dibandingkan yang atas, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda menunggu 3 bar. Kalau dia tidak langsung naik ke atas, kita bisa lakukan profit taking terlebih dahulu. Dan apabila backup plan-nya, apabila setelah kita lakukan profit taking besoknya menembus ke atas, buyback. Jadi di situ kita menentukan di mana kita harus buyback. Ini adalah strategi yang menarik sekali karena saya sudah langsung memberikan buybacknya. Mari kita perhatikan apa yang akan terjadi berikutnya. Ternyata turun dan meninggalkan, oleh karena itu bisa kita asumsikan kemungkinan besar memang tidak naik ke atas dan disinilah kita akan clean out position. Ya. Tetapi secara trennya masih bullish, ada harapan mungkin dia nanti kembali ke atas. Maka cycle berikutnya adalah buy on weakness kembali. Anda bisa hitung lagi clusternya untuk mencari bottom XAB. Ya, kemudian Anda perhatikan lagi bisa XAB, mencari cluster di sini untuk nanti profit target di atas ini, dan kita bisa hitung ulang di mana profit target atas dari swing yang baru nanti akan terjadi. Sekali lagi, kalau sudah terjadi seperti ini, yang harus Anda lakukan mencari cluster untuk bottomnya, Anda buy dan kemudian kita recalculate untuk menentukan di mana area tertinggi yang baru dan disitulah kita akan melakukan profit taking. Mari kita lihat bar selanjutnya apakah yang akan terjadi. Masih lebih turun lagi, jadi di sini kita akan tahu bahwa inilah teknik menentukan target price karena setelah kita jual harga melemah signifikan. Mari kita lihat dan pelajari contoh yang berikutnya. Saat ini kita masuk ke contoh berikutnya. Skenario yang saya berikan di sini adalah pada saat kita sedang mengambil posisi short selling, harga mengalami penurunan dengan asumsi terjadinya double top, ya, walaupun yang sini mungkin tidak terlalu tinggi, tidak setinggi yang sebelumnya. Nah, harga turun ke bawah dan pertanyaan kita adalah sampai di mana saya boleh menahan posisi sell? Apakah di sini? Apakah berdasarkan berapa persen atau berapa pips yang sudah Anda dapatkan? Itu tidak objektif. Oleh karena itu kita akan menggunakan metode cluster sekali lagi untuk menentukan profit target. Mari kita lihat apa yang harus kita lakukan di sini. Pada saat kita melakukan breaking down dari pola yang terjadi, kita melihat bahwa di sini ada X, ada A, dan ada Y. Berarti di sini adalah X, A, Y, dan kemudian kalau kita perhatikan sekali lagi di sini, ini ada A, B, C, D. Oke, berarti kita memiliki dua pola yang sudah jelas terlihat. Dan disinilah kita akan mencoba untuk melakukan perhitungan. Dan satu kali lagi di sini ada swing low, di sini juga ada swing low. Kalau sebelumnya di sini adalah XAY, maka berikutnya di sini juga adalah XAY ke bawah. Jadi kita ada 3 pola. Mari kita mulai dari XAY yang di sebelah sini. Kita ambil internal retracement, kita klik di sini dan kita tarik ke atas. Oke.
tanpa melakukan kualifikasi terlebih dahulu sampai kita selesai menarik semuanya, oke? Dan kemudian kita tarik lagi XAY yang berikutnya untuk external retracement dari posisi ini ke atas. Dan yang terakhir kita akan melakukan perhitungan dari harmonic price projection. Kita ambil dari A, kita sambungkan ke B, kemudian kita tarik ke C, dan barulah muncul beberapa layer daripada cluster. Dan kita tahu harga sudah berada di sini, maka seluruh cluster yang ada di atas ini tidak menjadi relevan lagi karena sudah tidak kita pentingkan. Berikutnya adalah apakah kita memilih yang ada di sini dan di bawahnya. Step pertama, kita selalu ingat yang mana yang menjadi prioritas. Kalau kita perhatikan, external retracement ada projection di sini 1618, ya. Kemudian di sini ada external retracement dan di sini ada area yang sangat banyak sekali pertemuannya. Dan kita bisa membuat sebuah asumsi, ini adalah area yang hanya satu dan sini cukup banyak. Kemudian di sini adalah area yang berkumpul cukup banyak. Maka seharusnya pada saat kita melihat keesokan harinya, kita percaya bahwa take profit yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah kita bisa pasang di area ini, ya, di area ini kita bisa pasang. Karena di sini adalah area yang cukup signifikan, kita melihat ada projection, ya. Dan kemudian kita juga melihat ada external retracement 2618, external retracement 224, maka di area ini merupakan area yang kita sebut sebagai the harmonic support yang cukup kuat, sehingga pada saat harga mau melanjutkan turun, dia harus berhenti di level-level area di sini, kemudian naik kembali. Mari kita perhatikan apa yang akan terjadi keesokan harinya. Satu bar berikutnya. Well, pada saat harga sudah naik di sini, disinilah kita akan melihat pentingnya kita memilih area cluster. Jadi kalau kita perhatikan di sini adalah cluster yang pertama, ya. Tetapi kalau Anda membandingkan posisi yang tebal dan tebal, ini menjadi satu pertanyaan, akankah dia turun jauh ke sini atau berhenti di sini? Ini merupakan sebuah jebakan atau merupakan sebuah tricky case yang mana saya bawakan. Karena secara umum kita tahu bahwa di sini adalah maksimal. Area maksimal belum tentu menjadi area target. Tapi bisa saja pada saat dia melanjutkan penurunan maksimal ke sini dan dia harus berbalik arah. Kalau Anda menemui kasus seperti ini, Anda menemukan dua zone. Sekali lagi yang ini adalah zona pertama karena di sini adalah area yang memiliki garis tebal dan di sini garis tebal. Kenapa tebal? Karena di situ memiliki rasio yang cukup banyak dia sedang berkumpul, ya. Dan kemudian di area sini ini yang tidak relevan adalah satu, karena di sini single, maka kita bisa hapus. Kita akan coba di sini hapus. Kita abaikan. Oleh karena itu Anda memiliki dua area. Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Yang mana yang bisa kita gunakan adalah sebenarnya yang paling sempit. Kalau Anda perhatikan dari zona ini lebih kecil daripada zona yang di atasnya. Tetapi di area ini banyak sekali yang Fibonacci yang melakukan overlapping, terutama di sini. Ini adalah garis tebal. Dan di sini merupakan kombinasi dari beberapa rasio, ada external retracement 1618 dan setelah harga menyentuh area ini, ya, kita harus bersiap-siap terjadi pembalikan arah. Ingat, area yang terbawah ini adalah rasio maksimal semua, external retracement 2618, kemudian bergabung dengan projection harmonic 1618, ini adalah area maksimal. Di dalam kita melakukan profit taking, mungkin kita hanya akan menyisakan 20% dari posisi kita untuk area maksimal, tetapi kita akan take profit secara majority itu pada area yang ideal, di mana itu ditandai dengan cluster yang sangat sempit sekali, khususnya untuk yang terbentuk dalam garis tebal seperti ini. Mari kita lihat apakah dia benar-benar naik ke atas, bagaimana selanjutnya kita akan jalankan terus. Dia mulai naik, dan mulai naik. Jadi apabila Anda tidak melakukan profit taking di sini dan Anda menunggu di area maksimal, ini adalah suatu hal yang merugikan. Jadi artinya dilematis. Memang take profit secara cluster memungkinkan dia untuk ke sini, tetapi cycle is a cycle. Pada saat harga turun dan dia menyentuh di area yang menjadi support harmonik kuatnya, which is itu ditandai dengan cluster yang sangat sempit atau bahkan overlying daripada garis, maka saya sarankan untuk kita melakukan profit target di sini sebelum bahkan harga itu mencapai. Karena pada saat kita menggunakan cluster, harga belum mencapai di area sini, kita sudah tahu bahwa di area inilah yang merupakan area menjadi support kuat. Kenapa? Karena itulah yang disebut cycle. Dari masa lalu kita akan memiliki data di masa depan di mana kira-kira nafas atau tarikan daripada harga itu akan berhenti. Jadi kesimpulan daripada studi case ini,
pada saat kita short selling, kita ingin menentukan target profit kita, maka target profit kita yang akan kita pilih adalah area yang paling dekat atau yang paling tebal garisnya di situ yang pertama, dan sisakan sedikit untuk the maximum profit target. Mungkinkah harga ini melampaui profit target tanpa berbalik arah? Sangat mungkin. Kita akan menyaksikan di contoh study case yang lainnya di mana harga itu tidak lagi merespek area harmonic support atau resistance yang terdekat atau bahkan yang termaksimum dari swing yang terakhir, mungkin karena ada ekstrim demand dan supply yang menguasai pasar pada saat itu. Apakah sering? Tidak sering, tetapi kita harus waspada dan kita akan menyaksikan di studi kasus yang lainnya. Saat ini kita akan mencoba membahas dan membedah kasus di mana harga bergerak di dalam ekstrim supply dan demand yang menyebabkan harga itu tidak mau turun. Tidak mau turun pada saat mencapai harmonic resistance. Kita ambil satu contoh, yakni saham Bank BNI. Kalau Anda perhatikan secara trend analysis, harga bergerak di dalam trend bullish. Katakan hari ini kita sudah melakukan pembelian di area sini, ya. Kita sudah buy di area sini dan kemudian harga mulai naik. Kita akan melakukan setting profit target. Apa yang harus kita lakukan? Ingat, kita selalu membedah polanya terlebih dahulu. Yang terjadi di sini, ini ada pola X, ada A, dan kemudian pastinya ada Y. Kemudian berikutnya, kita juga akan melihat di sini saya memilih dua ABCD pattern. Di sini ada A, karena ini ada swing low, walaupun kecil, tetapi kita bisa tetap menarik swing. Ya, ini A, B, C, dan kemudian akan menjadi D. Yang berikutnya yang cukup jelas dari swing line ini swing line majornya. Di sini ada A, B, C, D. Jadi ending daripada pergerakan harga ini ada 3, di mana itu 2 ABCD dan 1 XY. Mari kita langsung aplikasikan di external retracement. Kita klik dan kita sambungkan dari sini ke bawah. Nah, kita tahu bahwa dalam pergerakan harga di saham 2618, eksternal 2618 juga di gold, itu merupakan area yang paling tinggi, paling ekstrim, dan seharusnya setelah mencapai level ini mungkin dia akan menembus sedikit lalu turun membentuk secondary reaction atau bahkan berbalik arah atau berubah tren, ya. Jadi kita tahu di level ini kemungkinan besar harga akan naik sampai 2618. Kenapa? Karena berdasarkan swing yang ini harga sudah mencapai titik 1618 tetapi tidak berbalik arah dan sideways di atas ini. Artinya ini merupakan kesempatan untuk Anda melakukan buyback atau Anda melakukan average up setelah harga break daripada mother candle. Kalau Anda perhatikan di sini ada inside bar atau mother candle, ya. Ini besar tendensinya bahwa harga tidak akan turun karena dia sudah sideways cukup banyak, lebih dari 3 bar di 1618, dan seharusnya dia akan menuju ke 2618, ya. Oleh karena itu kita berjaga-jaga. Ada kemungkinan besar target price 8.600 sekian itu dicapai. Sekarang harga masih 8.200. Mari kita ambil lagi ABCD untuk menjadikan projection ini sebagai cluster. Kita tarik ke atas dan kita sambungkan ke bawah. Dan kita perhatikan di sini ada projection 1618 itu tepat pada eksternal 224 dan kemudian ada sendirian di atas 2618, ya. Dan berikutnya kita akan mencoba dari yang swing yang besar, kita hubungkan ke atas dan kita sambung ke bawah. Oke, ingat pada tahap awal kita tidak melakukan kualifikasi. Setelah semua tersetting dengan rapi, maka disinilah kita akan melakukan satu kualifikasi. Di sini hanya sendirian, kemudian di bawah sini adalah 2 daripada projection 2618 dan 1618, tetapi kalau kita melihat lebih lebar daripada yang ada di sini. Di sini ada 2, semakin banyak semakin bagus, ya. Jadi kalau misalnya dari 3 pola tadi itu mendapatkan 3 cluster, maka besar peluangnya berhentinya di sana. Dan kalau kita perhatikan di sini ada 2, di sini ada 3, tetapi ini sudah tidak relevan karena sudah terkena harga. Berarti yang bagian sini dan ke bawah kita akan hilangkan, ya. Kita akan hilangkan dan coba kita akan hilangkan saja semuanya agar tidak membingungkan untuk saat ini karena skenarionya sedikit berbeda. Nah, kalau seperti ini kita sudah cukup jelas bahwa ada area yang menjadi target price. Kita langsung ambil 2618. Kenapa? Karena logikanya, karena ini pergerakannya sempit dan pada saat dia meledak pasti akan kena di sini, ya, dan ini akan terlewati. So, ini adalah zona pertama dengan area yang paling tinggi di 8600, yang kedua adalah di 8959. Dan kecil kemungkinan dia menembus ke sini, seharusnya begitu karena dari cluster. Tapi apa mau dikata, pada saat sebuah market berada di dalam suatu kondisi ekstrim di mana demand-nya benar-benar kuat sekali dan ditandai dengan kemiringan yang sangat tinggi ke atas, sesuatu bisa berubah. Tetapi pada saat kita melakukan trading dengan menggunakan cluster untuk profit target,
resiko yang Anda hadapi cuma satu, Anda menjual saham Anda lebih cepat dari yang seharusnya, hanya itu. Oleh karena itu saya selalu menghimbau tidak melakukan trading dengan cluster ya, dengan tujuan untuk mengambil pembalikan arahnya, karena belum tentu ya. Jadi katakan kita lihat apa yang akan terjadi setelah ini. Kita memiliki dua area, harga naik. Katakan Anda menggunakan profit taking di sini 50%, di sini 50%, harga menyentuh, maka profit taking 50% Anda sudah kena. Berikutnya, lebih naik lagi, tidak berbalik arah, bahkan tidak ada sedikit pun warna merah. Naik lagi, dan take profit Anda dan 50%. Apa yang terjadi? Apakah dia akan berbalik arah? Tidak. Ya, sebelumnya dia berbalik arah ya di contoh-contoh sebelumnya. Sekarang naik. Berikutnya, lebih naik lagi. Lebih naik lagi, tidak dihargai, tidak ada harmonic resistance yang mampu menahan, dan terus naik sampai 9.600. Bahkan tersentuh walaupun dia cuma sendirian, dan ini tidak dihargai. Terus naik ke atas, terus naik ke atas. Mari kita geser sedikit chartnya. Kita akan geser sedikit. Lanjut lagi, dan di sini mulai merah ya, mulai dia mengalami pelemahan. Oke. Dari kejadian ini, kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, dalam kondisi extreme demand atau extreme supply, akan terjadi sebuah pergerakan harga yang continuation, semua harmonic resistance walaupun itu cluster, tidak akan dihargai. Itu yang pertama. Ya. Semua harmonic resistance atau harmonic support di dalam kondisi bearish contohnya, itu semua akan dilewati tanpa adanya price reversal atau tanpa adanya trend reversal. Itu poin nomor satu. Poin nomor dua, hal ini juga mengkonfirmasi bahwa apabila Anda trading dan Anda menggunakan cluster untuk profit target, itu jauh lebih aman dan low risk. Kenapa? Resiko terbesar adalah kehilangan posisi saja, tetapi Anda profit. Coba bayangkan kalau dalam posisi ini, katakan ini bukan saham dan ini adalah di gold atau di forex atau di cryptocurrency Bitcoin. Pada saat Anda menyentuh level ini, lalu Anda langsung memiliki satu asumsi bahwa harga pasti akan berbalik arah. Lalu Anda lakukan short selling, apa yang terjadi? Anda akan melakukan satu kesalahan besar karena rugi habis-habisan, harga tidak berbalik arah. Bahkan, harga itu melampaui level tertinggi yang hanya single line ini dilewati, baru setelah itu berbalik arah. Seakan-akan tidak ada yang akurat di sini. Memang betul. Ya, cluster ini sometimes kena market yang dalam kondisi seperti ini, hanya dilewati saja dan Anda tidak boleh menggunakan cluster ini untuk melakukan counter trend trading. Bagaimana kita tahu? Kita tidak bisa tahu. Kecuali Anda nanti menggunakan financial astrologi, ada kemungkinan besar bisa tahu. Mari kita berpikir bahwa saya tidak mengerti tentang planetary dan saya hanya mengandalkan cluster. Titik yang paling penting adalah saya tidak akan melakukan counter trend trading ya. Pada saat market sedang kuat seperti itu, saya lebih baik menggunakan cluster ini untuk profit target. Itu yang pertama. Kalau kita ingin melakukan counter trend trading, maka yang harus kita lakukan adalah masuk sebagian pada saat area cluster dan menunggu confirm terjadinya pembalikan arah. Ya, jadi itu poin nomor 3. Poin nomor 1 tadi kita jelas tahu bahwa supply dan demand yang ekstrim itu bisa menyebabkan harmonic support atau resistance dilewati. Yang kedua, kita tidak menyarankan bahwa Anda menggunakan ini sebagai untuk counter trend, tetapi untuk profit target area. Dan poin nomor 3, kalau Anda mau melakukan counter trend, bottom fishing atau sell at the very top place, yang harus Anda lakukan menunggu terjadinya konfirmasi pembalikan arah. Apakah itu ada divergence ataukah mungkin ada candlestick formation yang benar-benar menunjukkan bahwa dia akan berbalik arah. Maka ini yang bisa Anda lakukan. Jadi contoh seperti ini sangat penting sekali untuk Anda ketahui. Dan kita tahu bahwa semua dilewati karena ekstrim daripada top and bottom. Ya, karena ekstrim daripada supply and demand yang ada di market. Oke? So, setelah ini kita akan melihat contoh berikutnya apa yang terjadi di cryptocurrency. Kita akan mengambil contoh Bitcoin. Apakah Bitcoin itu juga bisa menjadi contoh untuk clustering? Kita akan lihat sesaat lagi. Bagaimana dengan cryptocurrency? Seringkali orang berkata bahwa cryptocurrency itu tidak bisa dianalisa, atau bahkan banyak trader forex dan saham gold merasa bahwa cryptocurrency itu dunia yang berbeda deh pokoknya. Kalau kita trading di Bitcoin itu beda, itu tidak akan mungkin rugi. Itu salah total. Ya, saya pastikan salah total. Kenapa? Karena saat ini kita lihat ini adalah Bitcoin versus USD dan ini bentuknya sama persis seperti chart, dan saya akan buktikan kepada Anda bahwa yang namanya market selama itu ada supply demand, ini masuk di dalam kategori currency walaupun dia adalah digital currency, dan kita tetap bisa menghitung supply demand yang terjadi dalam bentuk extreme support atau extreme top ya, resisten dengan menggunakan Fibonacci cluster. Mari kita perhatikan, asumsikan ini belum ada.
ini hasilnya adalah naik ke atas. Seandainya harga sedang turun, saya mau melakukan trading buy di Bitcoin dan saya ingin melakukan buy on weakness, tetapi saya tidak tahu di mana saya harus membeli. Dengan metode Fibonacci Cluster, Anda akan mendapatkan harga yang luar biasa murahnya, ya tentunya. Jadi pada saat kita mengetahui ada pola seperti ini, dan ini belum terjadi, sekali lagi kita mencoba mensimulasikan ini belum terjadi. Apa yang terbentuk di sini, kita tahu di sini ada XAY, kemudian di sini ada ABCD, ya. Dan kemudian di sini kita bisa menggunakan XAB. Ini belum terjadi dan kita hanya menentukan cluster terlebih dahulu, karena di cluster inilah nanti kita akan melihat akankah harga berbalik arah. Dan pada saat harga berbalik arah, disitulah kita akan mulai mengambil satu posisi. So, kita perhatikan yang akan kita lakukan pertama adalah mari kita menghitung external retracement. Ingat sekali lagi, kita hanya menghitung terlebih dahulu dan kita tidak melakukan kualifikasi di harga, ya. Kemudian yang kedua, kita akan mengambil harmonic price projection, kita akan menghitung ABCD. Ingat berapa rasio prioritas Anda, karena rasio prioritas yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan kualifikasi. Dan berikutnya adalah XAB, kita ambil dari XAB. Nah, setelah ini kita tahu bahwa harga sudah turun ke bawah. Pada saat kita menghitung tentunya harga sudah harus turun ke bawah. Dan kemudian di sini kita melihat rasio berapa saja. Rasio yang paling penting untuk kita ketahui, yang pertama adalah 1618 di sini. Ini adalah external retracement. Kemudian ada 100% dan di sini ada 78,6 dari XAB. Dan Anda perhatikan, begitu harga mencapai 3 area zona perfect, di mana zona-zona ini merupakan area yang berisi prioritas, dan kemudian ditambah dengan 78,6, walaupun memang prioritasnya di 61,8, tetapi setidaknya ada 2 zona priority yang masuk dan kemudian harga mengalami pembalikan arah yang cukup besar. Di sini membuktikan bahwa even Bitcoin itu juga bisa Anda prediksi dengan menggunakan cluster, karena di cluster itulah Anda tahu di mana saya harus melakukan buy on weakness. Ini adalah salah satu contoh setup yang perfect. 2 area prioritas dari 2 metode tergabung menjadi 1 dan kemudian ditambah dengan internal retracement ada 78,6 yang membuat harga berbalik arah. Ini adalah salah satu contoh posisi yang perfect di mana kita selalu ingin mencari posisi trading yang seperti ini. Karena di dalam cluster yang sempurna, apabila harga tidak langsung berbalik arah, di situ kita harus keluar. Berarti dia akan melakukan penetrasi seperti contoh di saham BBNI sebelumnya. Kita akan lihat beberapa contoh lagi setelah ini.